Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi resultan dari penjumlahan ya. Nah, sekarang kita lanjut ke resultan selisih atau resultan pengurangan. Lalu apa yang terjadi ketika yang ditanya adalah tentukan resultan pengurangannya, gitu ya. Atau resultan selisih gitu ya. Kayak tadi, cuman bedanya di sini kita tandanya minus gitu ya. Berarti tinggal, nah, resultan selisih tinggal resultan sama dengan akar dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat kurang, ya di sini minus nih, 2 F1 F2 cos theta. Berarti resultan akar dari, kita kan tadi udah dapat nilai dari ini ya, ini semua nih, yaitu nilainya kan di bawah ini ya. Nah tuh, berarti tinggal kita ubah tanda minusnya aja nih. Berarti tinggal ini kan, nah 16 tambah 36. Nah, ininya tandanya minus. Minus 24. Berarti resultan akar dari 16 tambah 36 itu berapa? 40, 52 ya. 52 kurang 24. Nah, gitu. Resultan sama dengan akar dari 12 kurang 4 itu 8. 4 kurangi 2 itu 2. Berarti resultannya adalah 28. 28 apakah bisa sederhanakan? Bisa ya. Resultan 28 itu kita bisa jadiin 4 kali 7. Nah, akar dari 4 kan 2, ya udah 2. Akar 7 nggak ada, ya udah akar 7. Nah, dapat nih resultannya adalah 2 akar 7 Newton. Nah, seperti itu. Gimana? Sampai sini ada pertanyaan dulu? Enggak. Oke, lanjut kalau gitu. Kalau gitu kita lanjut ke yang namanya analisis vektor. Tadi kan kita cuman bahas tentang pengurangan vektor, kemudian resultan membentuk sudut gitu ya. Analisis itu gimana maksudnya? Nah, jadi kalau misalkan di analisis, andaikan kita punya vektor satu doang kayak gini, nilainya misalkan 20. Anggaplah ini namanya adalah vektor F. Nilainya adalah 20 Newton. Nah, sebenarnya kita bisa menganalisis vektor ini berdasarkan proyeksi sudut. Apa itu proyeksi sudut? Jika berdasarkan diagram Kartesius, letak dari si vektor F ini berarti terletak di tengah-tengah ini, ya. Tuh. Berarti kita bisa proyeksikan terhadap sumbu X dan satunya lagi adalah terhadap sumbu Y. Nah, gitu. Anggaplah ini nanti misalkan di sini ada sudut adalah 37 derajat. Maka dari vektor ini kita bisa analisis bahwa dia itu memiliki proyeksi sumbu X atau kita sebutnya adalah Fx dan proyeksi sumbu Y atau kita sebutnya adalah Fy. Nah, maka berapakah nilai dari analisis vektornya gitu ya? Dari proyeksi Fx-nya. Proyeksi Fx kita bisa tuliskan dengan rumus Fx sama dengan F dikali dengan nilai cos set sudutnya.
Nah, berarti nilai dari fx itu atau proyeksi fx, kita bisa ketahui bahwa f-nya kan 20. Masukin 20. Cos sudutnya 37, masukin 37 gitu ya. Ingat, kalau sin 37 itu nilainya adalah 0,6. Kalau cos 37 itu nilainya adalah 0,8. Berarti nilai fx di sini atau proyeksi sudut x 20 dikali 0,8. Berapa nih 20 kali 0,8? Yaitu 16. Gitu. Nah, berarti fy-nya berapa? Jika fx itu dikali cos theta, kalau fy itu artinya f-nya dikali dengan sinus theta. Nah, berarti tinggal masukin fy. F-nya 20 sinus 37. Berarti fy-nya berapa? Fy 20 sin 37 berapa? 0,6 dikali 0,6. Berarti dapatlah fy itu adalah 12 gitu. Nah, berarti dapat nilai fx-nya 16, fy-nya 12 gitu. Nah, lalu gimana untuk mencari arah vektornya? Arah vektor itu bisa dicari dengan rumus tan theta sama dengan sigma fy dibagi sigma fx. Di sini cuma ada satu fy dan satu fx. Berarti di sini kita tinggal masukin aja nilai dari satu fy dan satu fx-nya, yaitu fy per fx. Nah, gitu. Berarti nilai dari tan tetanya atau arah vektornya itu adalah fy-nya kan tadi 12 ya. 12, fx-nya 16, 16. Berarti tan 12 bagi 4 itu 3, 16 bagi 4 itu 4 ya. Tan yang nilainya 3/4 itu berapa? Atau 3/4 itu berarti kan 0, berapa ya? 3/4 itu kan berarti 0,7 ya. 0,75. Nah, tannya berarti kita bisa tulis sudutnya 0,75. Nah, kita bisa tulisnya ARC tan yang nilainya 0,75. Gimana cara menentukan ARC tan yang nilainya 0,75? Kita bisa pakai namanya kalkulator ARC tan. Kalkulator. Nah, nih. Masukin di sini 0,75. Berapa sudutnya? Menghitung. Tetap tuh. Sudutnya adalah 36,86 gitu ya, tuh. Nih, 36,86. Berarti bisa ditulis sudutnya 36,86 derajat, atau kita bisa bulatkan jadi 37 derajat. Sesuai ya. Nih, mana tadi? Nih, kan sudutnya tuh. Gitu caranya. Oke ya, bisa dipahami sampai sini? Bisa kak, bisa kak. Oke, kalau gitu kita langsung ke latihan soal aja. Bentar, kakak udah kemarin udah itu udah. Soalnya kemarin, nah ini dia vektor.
Loh, kok nggak bisa dibuka ya? Nah, ini dia latihan soalnya. Mungkin dari nomor 2 dulu aja ya. Soalnya kan nomor 1 itu sebenarnya bisa, cuman apa namanya? Itu di pelajaran awal juga. Nggak apa-apa deh kita bahas deh. Coba kalau nomor 1 kira-kira jawabannya yang paling tepat yang mana nih? Berikut ini adalah besaran turunan yang bukan merupakan besaran skalar, berarti yang ditanya adalah besaran vektor tuh yang mana gitu. Ingat, vektor itu yang memiliki nilai dan arah gitu. Yang empat saja, deh. 4 saja benar. Kok bisa? Oke, berarti benar. Yaitu D. Kalau yang 3 kenapa enggak? Kenapa bukan? Alasannya tahu nggak kenapa yang 3 itu bukan? Karena Daya itu hubungannya dengan apa nih? Dengan tegangan dan arus. Tegangan dan arus itu tidak memiliki arah gitu ya, tapi hanya memiliki nilai gitu. Kalau yang kelajuan kenapa bukan juga? Tahu alasannya? Karena apa? Kelajuan itu adalah jarak. Jarak itu bukan vektor. Jarak itu adalah jumlah total lintasan. Gitu. Selanjutnya, kenapa energi juga bukan? Energi itu kita sebutnya kan adalah satuannya ini ya, rumusnya. Daya dikali waktu. Daya bukan vektor. Nah, waktu juga bukan vektor. Itu kenapa si energi juga bukan vektor. Itu kenapa cuman percepatan aja. Karena percepatan itu adalah apa nih percepatan? Kecepatan adalah kecepatan dibagi waktu. Nilai kecepatan ini adalah vektor, sehingga dia disebut dengan vektor juga si percepatan ini. Kayak gitu. Gitu ya, alasannya kayak gitu. Oke, lanjut ke nomor 2. Perhatikan gambar di bawah berikut. 3 buah gaya F1, F2, F3 memiliki arah dan besar seperti gambar berikut. Hubungan yang benar untuk ketiga gaya tersebut adalah kayak gimana? Ada vektor F3 arahnya ke bawah. Terus ada lagi vektor F1 arahnya ke kanan. Terus ada lagi F2 arahnya bentur dengan F1. Oke. Berarti di sini secara poligon yang bersambung itu berarti F mana aja? F3 dan F1, Kak. Oke, berarti anggaplah F3 dan F1 itu bersambung seperti ini. Oke. Jadi secara matematis karena F1 dan F3-nya bersambung, berarti kita bisa tuliskan bahwa F3 itu pasti akan ditambah dengan F1 karena dia bersambung. Lalu F2-nya nggak nyambung, berarti sebagai selisihnya atau sebagai minusnya. Nah, minusnya F2 gitu. Berarti sama dengannya adalah 0. Oke, mari kita cari jawaban yang seperti ini. Apakah ada? F3 tambah F1 dikurangi F2. F3 tambah F1 kurang F2. Sekarang tulis di sini lihat lagi. Nggak ada ya. Berarti kalau nggak ada kita pindahin F2-nya coba. Pindah ke sisi kanan. Dan Karena ini minus, pindah ke kanan, jadinya positif ya. Nah, ada nih, tapi F1-nya di depan.
Nah, yang E tuh. Kan nggak ngaruh ya. Kan bisa ditulis juga gini. F1, F3 sama dengan F2. Bisa juga kayak gitu kan, sama aja. 5 tambah 2 sama aja 2 tambah 5 kan. Nah, kayak gitu sama aja. Nanti jawaban yang paling tepat adalah yang E. Oke ya. Sip. Nomor 3 agak sedikit susah, tapi coba dulu aja. Dari kumpulan vektor-vektor berikut, kumpulan vektor yang tidak pernah menghasilkan resultan sama dengan 0 adalah yang mana? Oke. Ini agak susah tapi kita bisa analisis. Logikanya gini. Kalau seandainya nilainya 5, 5, 5, 5, 5, kita bisa menghasilkan 0 nggak? Misalkan ini yang 5, 2 ini kita arahkan ke kiri. Itu ya. Nah, yang 5 satunya lagi ini, 2 lagi, kita arahkan ke kanan. Jika arahnya berbeda, kan berarti saling selisih ya. Gitu kan? Berarti kalau seandainya ini 5, kemudian ini 5, ini arahnya ke kiri kan berarti minus. Berarti minus 5 ditambah 5, nah, berarti kan kita bisa menghasilkan nilai 0. Nah, berarti yang A itu bukan. Gitu maksudnya. Oke. Coba kalau yang opsi B. Oke, opsi B. Apakah kita bisa menghasilkan 0? Seperti tadi, kita tinggal analisis perkiraan aja. Berarti kalau seandainya untuk menghasilkan 0, apa yang harus kita lakuin? Oke, misal gini. 5 ini dengan 20 kita arahkan ke kanan. 10 dengan 5 kita arahkan ke kiri. Tuh. 5 dan 20 kan 25. 10 dan 5 juga 25. Tuh kan ya. Kalau seandainya minus 25 ditambah 25, hasilnya adalah 0. Gitu kan. Nah, berarti ini juga salah. Bukan. Oke, lanjut. Yang nomor C. 5, 5, 40, 40 gampang. Ini pasti udah bisa 0 ya. Kan 40 dipasangkan dengan 5, 45 juga dengan 40 ya. Nah, udah gitu gampang. Salah juga. Selanjutnya, ini apakah bisa 0? Bisa nih, ya kan ya? Kita tambahkan aja ini semua nih. Ini tambahin jadi 1, terus ini ke arah kanan tuh. Ini kan kalau misalkan ditambahin yang 3 ini jadinya 45, ya kan ya? Tuh. Nah, 45 dikurang 45, 0 gitu. Ini juga salah. Nah, coba yang E sekarang. Apakah bisa dijadiin 0? Opsi pertama, 10 dikurang 10, 25-nya ke kanan, masih ada sisa. 20, kalau misalkan ini 25, masih ada sisa 5 tuh ya. Opsi pertama. Misal opsi kedua, kita mau 5-nya ke kiri, 5-nya ke kanan, 10-nya kiri kanan sama juga, masih ada sisa. Oke. Coba satu lagi misalkan 10-nya ke kiri. Terus ini berarti jawaban yang benar dong, nggak bisa nih berarti. Nggak bisa dijadiin 0. Karena dari berdasarkan 3 yang kita jumlah aja masih sisa 5 gitu ya. Apalagi kalau seandainya ini yang ketiga ini kita arahkan ke kanan, pasti lebih gede justru, nggak bisa menghasilkan 0. Nah, berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Nah, seperti itu. Bisa ya? Bisa, Kak. Oke. Lanjut ke gambar nomor 4. Apa nih? Gambar di bawah ini adalah lintasan dari sebuah gerak serangga. Oke. Yang posisi awalnya di O. Nih, di sini posisi awal.
Pertanyaannya apa nih? Jika satu satuan skala adalah 1 meter, oke. Maka perpindahan serangga tersebut adalah berapa? Oke. Kita harus tahu dulu pengertian dari perpindahan. Masih ingat nggak? Perpindahan adalah jarak dari titik awal ke titik akhir. Coba kita perhatikan gambar yang di bawah. Titik awalnya berarti di sini. Titik akhirnya berarti di sini. Berarti perpindahannya dari mana ke mana? Dari sini ke ini dia. Itu perpindahannya. Nah, untuk mengetahui jarak ini gimana caranya? Nah, berarti kita bisa gunakan persamaan dari resultan vektor yang membentuk sudut 90 gitu. Sudutnya kayak gitu. Sudut warna biru aja. Nah, kalau misalkan dengan resultan berarti kan kita dapat ini adalah F1-nya. Yang ini, nah ini kan titik tumpunya kan di sini ya, F2-nya. Nah, gitu. Selanjutnya nanti ketika kita tarik garis, jadinya kayak gini. Set, nah gitu. Itu kan jadinya namanya resultan vektor yang membentuk sudut siku-siku. Berarti kita gunakan dengan rumus yang seperti ini. Resultan akar dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat. Gitu yang tadi. Nah, tadi berhubung di soal kan dijelasin ya. Setiap apa nih? Setiap tadi mana? Nah, setiap satu satuan skalanya 1 meter. Berarti ini ada berapa satuan yang ke atas nih? Nah, tuh. F1 berarti berapa satuan? 1, 2, 3. Ya kan ya? Berarti 3 satuan. Berarti resultan. Karena 3 satuan berarti 3 kuadrat. Gitu ya. Terus yang ke kiri berapa satuan? Tinggal hitung nih. 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Berarti 4 kuadrat. Nah, gitu. Nah, berarti kita dapat nih resultannya. 9 tambah 16. Berarti resultannya adalah akar dari 25. Akar 25 adalah 5. Berarti jawabannya adalah 5 Newton. Nah, gitu. Udah. Apakah ada 5 Newton? Ada nih. Nah, seperti itu. Gimana? Bisa dipahami nggak? Bisa, Kak. Oke. Kalau bisa coba kamu kerjain yang nomor 5 sekarang. Kakak tungguin 5 menit ya. Kalau nggak bisa, nanti kita bahas bareng kalau nggak bisa.